jenuh, bosen, kadang juga ngerasain jauh sama keluarga. Biasanya tidur saya dengan ibu berdua dan adik saya. Terus sekarang tidak bisa. Menyesal, malu, pengen cepet pulang. Kalau udah sukses ya mau bikin bapak ibu seneng karena udah ngurusin saya di penjara. Saya mau membuat bangga orang tua, membangun rumah, atau menaikkan haji kedua orang tua saya. Anak di penjara itu harusnya dia tetap mendapatkan pendidikan formal, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang prima. Semangat pagi wanita Indonesia, menyenangkan kita bertemu lagi dalam acara Tupperware She Can You Can, berbagi inspirasi tanpa henti. Pagi ini saya akan membuka inspirasi tentang hati seorang anak pemberian Sang Pencipta yang putih bersih bagaikan kapas. Hati ini tetaplah terang benderang walaupun perjalanan kehidupan sang anak ini kemungkinan akan bertemu dengan kegelapan. Hal inilah yang mengetuk hati wanita inspiratif pilihan She Can pagi ini, Dian Sasmita, yang mampu mengubah karakter seorang anak yang berada di lembaga permasyarakatan. Selain Dian, kita akan bertemu dengan tokoh You Can kita yang terinspirasi dengan langkah nyata yang sudah dilakukan oleh Dian. Jika mereka bisa, bagaimana dengan Anda? She Can, You Can. Tak seorang pun ingin kebebasannya direnggut, anak kecil sekalipun. Sayangnya, meskipun berbagai kebijakan tentang perlindungan anak telah diterbitkan dalam Perda, bahkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun hingga kini dalam praktiknya masih menjadi kontroversi. Tak jarang, anak harus dipidanakan atas kesalahan sepele dan menjalani hukuman layaknya orang dewasa. Celakanya lagi, dengan dalih minimnya jumlah lapas khusus anak yang hanya berjumlah 8 unit di Indonesia, mereka pun harus berada dalam penjara bersama orang dewasa. Tak ada perlakuan khusus, perlindungan, apalagi pendidikan. Pembinaan yang diterima pun tak berbeda dengan yang diperoleh para tahanan dan narapidana dewasa yang sudah tentu tidak cocok dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Sepi, sedih, jenuh, dan merasa tidak aman. Perasaan itulah yang selalu menghantui anak-anak ini. Segala impian dan harapan pun seolah terhenti di balik jeruji besi. Dinginnya lantai penjara seolah menghentikan waktu dan membuat segalanya tak berarti. Berada dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas dalam waktu yang cukup lama membuat anak-anak lapas ini lebih mudah merasa tertekan, stres, bahkan putus asa. Inilah yang ingin dihindari oleh Dian Sasmita. Berprofesi sebagai pengacara membuat lapas bukan merupakan tempat asing baginya. Di sana pula, sarjana hukum lulusan Universitas 11 Maret ini mendapatkan fakta yang mengejutkan. Para tahanan yang masih berusia 13 sampai 18 tahun berada satu sel dengan narapidana dewasa. Wajah murung dan tatapan kosong kerap memenuhi suasana lapas. Hak dasar mereka sebagai anak terampas sudah. Hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak,
mendapatkan rasa aman, pendidikan, dan hak bermain atau berrekreasi. Kini hanya angan-angan. Bagi Dian, kenakalan anak merupakan bentuk respon anak atas pengaruh pola asuh dan lingkungan sekitar. Didikan yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik pula. Dan begitu pun sebaliknya. Karena itu, Dian beranggapan penjara bukanlah tempat yang layak bagi anak. Dan tidak semua kesalahan harus ditebus dengan menjalani hukuman di dalam tembok penjara. Merasa miris dan prihatin akan kondisi para napi anak ini, hati Dian pun tergerak untuk membuat sebuah organisasi yang peduli pada anak yang terjerat kasus hukum, khususnya anak-anak yang telah mendekam dalam lapas. Bersama 6 orang relawan, wanita asli Ambarawa ini membentuk Yayasan Sahabat Kapas yang rutin melakukan pembinaan bagi anak-anak lapas. Tujuannya tak lain memenuhi kebutuhan anak dan mendidiknya secara benar sesuai hak anak. Dian berupaya, meski kebebasan anak-anak ini terampas, namun mereka tetap mempunyai kesempatan untuk berkarya dan memperoleh pendidikan demi masa depan mereka kelak. Jadi kayak kapas aja, kapas lembut. Anak ini sebenarnya lembut, bagus. Tinggal manusia sekitarnya, orang dewasa sekitarnya gimana mau bentuknya. Kalau membentuknya dengan bagus, dia bisa menjadi bantal yang mahal. Dia bisa menjadi pribadi yang baik. Berbekal pengalamannya sebagai pengacara, Dian berbagi visi serta berbagai permasalahan terkait hak anak dan hukum kepada rekan relawan yang sebagian besar adalah mahasiswa. Kini 4 tahun sudah Dian bersama Sahabat Kapas mengabdikan diri dalam pemenuhan hak-hak anak di dalam lapas. Berawal dari rumah tahanan kelas 1 Surakarta, kini dengan pertimbangan waktu dan kebutuhan anak, Dian mengembangkan niat mulianya ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Klaten. Yayasan yang bermarkas di Colomadu, Karanganyar ini menggelar beragam kegiatan di dalam lapas. Salah satunya pelatihan teknik sablon. Melalui pelatihan ini, Sahabat Kapas berusaha mengurangi beban psikologis anak selama menjalani masa hukuman dengan kegiatan untuk mengisi waktu luang, sekaligus merangsang kreativitas mereka. Diharapkan saat keluar nanti, mereka telah memiliki keterampilan yang dapat diandalkan untuk menjalani kehidupan. Namun, menyablon ternyata tidak mudah. Tapi berkat bimbingan rutin dari para relawan, kini anak-anak berusia 16-18 tahun ini sudah mampu menyablon dengan baik. Keterampilan menyablon ini selain dapat melatih kesabaran, ternyata juga bisa melatih kemandirian, serta meningkatkan kepercayaan diri anak usai keluar dari lapas. Produk sablon berupa kaos, tas, dan kotak pensil ini dijual secara online. Kegiatan ini mampu menghadirkan kembali semangat dalam diri anak-anak dan juga memberi manfaat secara ekonomis. Anak butuh kreativitas, dibangun kreativitasnya. Ya, kita tawarkan keterampilan yang mempunyai nilai ekonomis bagi mereka. Jadi ketika mereka keluar, mereka tidak bingung lagi. Bagi yang ingin bekerja, tidak bingung lagi, oh saya bisa punya keterampilan nyablon. Misalnya masuk ke pabrik sablon, mereka sudah punya keterampilan. Mau bikin sendiri di rumah, kita insya Allah membantu menyiapkan. Berada di ruang terbatas setiap hari tentu menimbulkan tekanan tersendiri bagi anak-anak penghuni lapas. Perasaan terasing dan tersisih juga menambah beban mereka. Tak jarang rasa rindu pada keluarga pun menghampiri. Sahabat Kapas pun berinisiatif untuk membantu mengurangi tekanan tersebut. Lewat layanan pesan pendek atau SMS, Sahabat Kapas menjadi penghubung antara para napi cilik ini dengan pihak keluarga. Tak ada batasan jumlah pesan yang dikirim. Pesan disampaikan anak secara tertulis di kertas. Mengingat peraturan lapas yang tidak mengizinkan adanya alat komunikasi di lingkungan sel tahanan. Di luar lapas, barulah pesan ini disampaikan relawan lewat telepon seluler. Kegiatan ini juga kerap dimanfaatkan sebagai ajang konsultasi antara relawan dan anak-anak lapas. Kertas kayak Mbak Dian pasti menyampaikan
Upaya pendampingan yang dilakukan sahabat kapas tak terbatas hanya di dalam lapas. Para relawan ini juga melakukan pendampingan anak hingga keluar lapas, yakni saat si anak telah menyelesaikan masa pidananya dan mengantarkannya kembali pada keluarganya. Buktikan bahwa kamu berubah masyarakat. Rasa haru kerap mewarnai pertemuan ini. Ungkapan rasa rindu yang menahun, tangisan senang dan bahagia seolah membaur menjadi satu. Tak hanya sekedar mengantar, Dian juga menghimbau agar pihak keluarga dan masyarakat tidak memberikan stigma negatif akan status mantan narapidana atau tahanan yang melekat pada si anak. Karena bagi Dian, kepribadian anak sangat ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Langkah awal Dian untuk memperjuangkan hak anak dalam lapas ternyata tidaklah mudah. Dirinya sempat terbentur pada masalah birokrasi, berbagai penolakan dan tantangan kerap ia rasakan. Namun berkat tekad bulat serta semangat dari orang terdekat selalu menjadi kekuatan baginya. Menikah dengan Kartika Bagus Cahyono yang merupakan seorang jurnalis semakin menambah pengetahuannya tentang permasalahan hukum dan anak. Terlebih lagi, sang suami pun juga turut mendukung dengan melibatkan diri secara langsung sebagai salah satu relawan sahabat kapas. Anak-anak di sana itu lebih membutuhkan kamu dari saya sendiri ataupun dari orang lain, karena oke, mereka punya orang tua tapi kan tidak secara langsung bertemu, kemudian tidak bisa mendampingi setiap saat, dan mungkin selama ini anak-anak itu kan jarang dekat dengan orang tua, jadi mungkin dengan orang lain dia lebih bisa dekat, ngobrol dan curhat dibanding orang tua mereka sendiri. Jerih upaya Dian ternyata berbuah manis. Merasakan manfaat dari beragam kegiatan yang dilakukan, kiprahnya bersama sahabat kapas kini mendapat dukungan penuh dari para pengurus lapas. Bahkan, Lapas Kelas 2 Klaten memberikan ruang sebesar-besarnya bagi sahabat kapas untuk terus melakukan pendampingan. Ini dengan keberadaan pendampingan dan sebagainya, kegiatan yang dilakukan ini akan memberikan rasa percaya diri, dan insya Allah dan perkembangannya untuk ke depan dia tetap mau berubah dan mau menjadi lebih baik. Hingga kini, sahabat kapas telah mendampingi 129 anak untuk memperoleh hak-hak mereka di dalam lapas. Namun peribahasa mencegah tetap lebih baik daripada mengobati juga berlaku di sini. Tak ingin jumlah narapidana anak dan remaja terus bertambah, Dian dan relawan sahabat kapas juga rutin melakukan pendampingan di luar lapas. Pada kesempatan ini, Dian mengajak untuk mengenal hukum lewat cara yang menyenangkan, baik lewat gerak dan lagu maupun diskusi kelompok. Pengetahuan yang disampaikan meliputi potensi ancaman kekerasan yang ada di sekitar mereka, hingga cara mencegah terjadinya kekerasan itu. Dian berharap dengan memahami hukum sejak dini akan mampu terhindar dari pelanggaran hukum dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Ketika masa remaja ini mereka kurang mendapatkan perhatian, tidak diberikan terpenuhi hak-haknya, nanti ketika menjadi orang tua dia berpotensi bisa melakukan kekerasan, artinya kekerasan itu bisa mengulang. Tak hanya pada si anak, Dian pun memberikan perhatian kepada lingkungan terdekat mereka, yaitu keluarga. Bersamaan dengan kegiatan forum anak, Dian kerap mengundang para orang tua untuk berdialog. Dalam obrolan santai, Dian mendorong para orang tua untuk mendukung kegiatan positif anak dan selalu membangun komunikasi yang baik dengan anak. Selain keluarga,
Dian pun memasuki ranah lain yang berpotensi besar dalam mempengaruhi perkembangan anak, yakni sekolah. Sejak tahun 2009, sudah lebih dari 150 tenaga pengajar di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Kota Surakarta yang dirangkul oleh Dian. Dalam tiap pertemuan, Dian memberikan penyuluhan tentang 10 hak anak Indonesia sesuai Konvensi Hak Anak PBB. Beberapa di antaranya adalah hak memperoleh pendidikan dan perlindungan. Permasalahan kekerasan yang sering terjadi akan didiskusikan dalam menemukan solusi terbaik dalam memberikan pendidikan sesuai perkembangan anak. Dian yakin, dengan dukungan dan perwujudan hak anak yang tepat, maka anak akan jauh dari perbuatan menyimpang, termasuk tindak kriminal. Anak mencuri tidak sebatas mencuri. Ternyata dia tidak pernah dapat uang saku, tidak pernah diberi sarapan orang tuanya. Dia pengen temannya punya mainan. Nah, itu fakta-fakta itu harusnya mampu digali oleh para penegak hukum supaya benar-benar memberi keadilan bagi anak. Kenakalan ataupun tindakan kriminalitas yang dilakukan anak dipicu oleh banyak sekali faktor, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Karena itu, hukum dan perkembangan anak adalah dua hal yang menjadi fokus perhatian sahabat Kapas. Hal itu juga yang mendorong sahabat Kapas untuk peduli pada maraknya game online pada anak. Siapa sangka, ternyata kecanduan game online pada anak serupa dengan kecanduan seseorang pada narkotika. Ya, ketika ingin bermain dan tidak memiliki uang, anak akan melakukan segala hal, termasuk bertindak kriminal. Perilaku anak pun menjadi agresif, seperti tokoh dalam game online dan menjauhkannya dari lingkungan sosial. Berdasarkan pada kekhawatiran itulah, sahabat Kapas bekerja sama dengan komunitas peduli anak lainnya menggelar kampanye internet sehat saat memperingati Hari Anak tahun 2012 lalu. Dengan mengenakan kostum dan mengusung poster bertemakan internet sehat, Dian menyerukan kepada orang tua agar lebih mengawasi dan meminimalkan dampak negatif internet pada anak. Seperti pagi, selalu menyalakan semangat. Seperti keyakinan dan menguatkan hati. Seperti mimpi yang menjadi besar. Seperti hidup luar biasa. Tupperware, for home, for health, for life. Niatnya yang besar justru berseberangan dengan kemampuan ekonomi kami ketika itu. Tak sampai hati kukubur cita-citanya. Hingga suatu hari, aku memutuskan bergabung bersama Tupperware. Ia pun lulus dengan baik. Cita-citanya tak boleh terhenti. Karena keberhasilan buah hatiku, anugerah terbaik bagiku. Kami dengan teman-teman menciptakan ruangan untuk mereka mempunyai lingkungan yang baik. Mewujudkan pemenuhan hak anak juga menjadi kepedulian bungsu Ratih Puspitorini. Bentuk nyata dari kepedulian itu, ia mulai dengan turun ke jalan, menjumpai anak-anak di wilayah tempat tinggalnya. Ternyata, banyak anak yang melewatkan keseharian mereka tanpa melakukan hal yang bermanfaat. Kawasan Mojosongo yang dekat dengan jalan raya ini juga membuat anak-anak tidak bisa bebas bermain. Oleh karena itu, Bungsu berinisiatif memberikan ruang gerak bagi anak-anak untuk melakukan kegiatan yang positif. Sepak bola merupakan olahraga favorit anak-anak ini. Dengan menyediakan sarana lapangan futsal, Bungsu berharap anak-anak dapat bebas berekspresi dan mengasah kemampuan mereka. Dalam tiap kegiatan, tak lupa Bungsu juga memberikan semangat dan motivasi agar setiap anak terus berkarya dan percaya diri. Membuat lingkungan yang
anak-anak supaya bisa main, ada ikatan persaudaraan di situ, mereka punya lingkungan yang baik. Sebenarnya kita pengen menciptakan itu sih, Mbak. Bertemu dengan Dian semakin menguatkan Bungsu dalam mengambil langkah nyata menolong anak-anak. Sejak tahun 2012, wanita yang aktif berorganisasi ini melibatkan diri menjadi relawan sahabat kapas. Salah satu bentuk kegiatan yang Bungsu lakukan adalah memberikan tambahan materi bahasa Jawa kepada anak-anak lapas. Tentunya, bahasa Jawa bukanlah hal yang sulit bagi Bungsu yang merupakan seorang mahasiswi jurusan sastra Jawa. Tak terasa, sudah hampir 2 tahun, Bungsu turut serta mendampingi anak dalam lapas bersama Dian.